siang bagi kita semuanya. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan rahmatnya lah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kombel belajar di SD kita yaitu SDN 104607 Serotan. Pada hari ini guru-guru SDN 104607 Serotan mengadakan yaitu kegiatan pembelajaran kelompok kita, kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Ya, setiap 2 minggu sekali, dan pada kesempatan hari ini yaitu pembicaranya adalah Bapak Muhammad Usuk SPD. Kesempatan hari ini Bapak Muhammad Usuk SPD akan memberikan yaitu masalah mengenai rancangan pembelajaran PJOK berbasis project dengan sport education model. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, sama-samalah kita mendengarkan apa-apa yang diberikan ataupun pembelajaran-pelajaran yang nanti disampaikan oleh Bapak Muhammad Usuk bisa berguna bagi kita dalam pembelajaran kita sehari-hari. Biarpun ini pembelajaran PJOK, kita kan ada yang guru olahraga, ada yang guru kelas. Ini sangat penting bagi kita untuk mendidik anak-anak bangsa. Baiklah, kepada Bapak Muhammad Usuk saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Paine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berhadir kumpul untuk melanjutkan program kegiatan komunitas belajar di sekolah kita. Salawat serta salam marilah kita hadirkan khusus bagi agama Islam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di dalam kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan guru yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan atau memberikan praktik baik kepada komunitas belajar kita dengan program pengembangan keprofesian guru PJOK yang dulu saya sudah mengikuti pelatihan di Dinas Pendidikan Deli Serdang, yaitu yang disponsor oleh BBGP Sumatera Utara. Adapun paparan atau rancangan yang saya berikan pada kesempatan ini yaitu tentang pembelajaran PJOK berbasis proyek atau dengan Sport Education Model atau disebut dengan SEM. Nah, untuk kesempatan ini barulah kita bahas slide demi slide agar kegiatan ini dapat berlanjut dan lancar. Berikut, adapun latar belakang dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu sport dengan model Sport Education Model, yaitu suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. SEM juga merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam timnya. Ya. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran dalam mengeksplorasi, mengambil peran dari tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas lagi menjadi penganalisis, jurnalis, dan sebagainya. Sport Education Model atau SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, tekniknya, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran
sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM juga bisa menguatkan pimpinan murid atau studi agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam program sekolah yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sebagai terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi singkatnya, pembelajaran SEM ini murid itu tujuannya untuk menjadikan peran dalam mengolah sebuah event. Jadi murid itu bisa diberi arahan untuk menjadi pelatih, manajernya, dan sebagainya. Lalu berikut SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen futsal. Saya mengevaluasi bahwasanya pertandingan futsal di sekolah kita mungkin cukup berminat untuk anak didik kita, karena dari bakatnya banyak ya, yang bermain bola. Turnamen futsal antar kelas, dan saya berharap juga turnamen antar kelas ini dapat menjadikan motivasi untuk mereka sesuai dengan aset yang ada di sekolah, ya, aset lapangan, aset peralatan, dan sebagainya. Semua bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen futsal nanti, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai saat dengan alat yang pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen futsal, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen futsal dipilih karena dari banyak minat murid dalam kegiatan futsal dan hasil survei yang saya berikan dari perwakilan murid setiap kelasnya. Adapun tujuan dari terwujudnya SEM ini yaitu siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Lalu pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Berikutnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Jadi tujuannya itu nanti siswa bermain peran dalam kegiatan itu. Ada yang menjadi supporter bola, ada yang menjadi ketua dalam panitia, sekretaris, dan sebagainya. Ada juga yang berperan nanti sebagai wasit, ya kan? Jadi dalam tujuan SEM ini siswa itu bermain peran di dalamnya. Capaian yang diharapkan dan langkahnya. Saya di sini memaparkan ke capaian dan tujuannya, yaitu yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan futsal. Yang kedua, pengembangan keterampilan individunya. Yang ketiga, sportivitas dan kerjasama tim. Yang keempat, kepemimpinan dan bertanggung jawab. Adapun langkahnya itu pembahasan dan dalam technical meeting. Nanti akan dilakukan technical meeting setiap kelasnya. Saya akan memandu dari situ apakah apa yang merencana kegiatan-kegiatan yang atau teknik taktiknya yang sesuai dengan standar olahraga futsal. Yang ketiga, menganalisis pertandingan futsal dalam turnamen. Yang keempat, penyelenggaraannya turnamen futsal yang menekankan pentingnya sportivitas dan komunikasi kerjasama dalam tim. Yang kelima, pemilihan peran dalam setiap tahap afiliasi, yaitu keanggotaan. Misalnya dalam satu kelas itu dibagi peran-perannya masing-masing. Ada yang menjadi pelatih, wasit, atau segala macamnya. Berikutnya peran. Nah, perannya di sini siswa itu menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Dan sudah saya katakan, peran untuk sebagai siswa ini ada peran menjadi panitia, peserta, pelatih, maupun wasit. Dan lini masanya dalam kegiatan SEM ini
saya ambil 2 bulan sekali, yaitu di tanggal 30 November nanti insya Allah kita laksanakan kalau memang terwujud. Kemudian di tanggal 7 Desember dan di tanggal 28 Desember 2024. Berikutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya. Kegiatan ini atau semi ini pembelajarannya kurikuler, ekstrakurikuler. Namanya ekstrakurikuler. Sekarang kurikuler. Oh, sekarang jadi Yaitu kurikuler. tujuannya penguatan aja dan kurikuler ini. Pendalaman siswa tentang kegiatan pembelajaran PJOK ini. Yang kedua, murid yang terlibat dalam kelas 5 dan 6. Yang saya pilih kelas 5 dan 6 yang potensinya untuk mengikuti Kemenkultur ini kelas 5 dan 6 ya. Iya. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk yang laki-laki mungkin bakatnya mungkin lebih mendalam lagi daripada perempuan. Atau yang perempuan ini kita buatin nanti permainan bola futsal tapi menggunakan bola tangan. Itu yang saya sering terapkan di lapangan. Berikutnya waktu kegiatan pelaksanaannya di akhir semester 1 pada tanggal 7 Desember dengan ke lini masa tadi. Nah itu berikutnya yaitu penanggung jawab adalah kepala sekolah. Di sini saya buat penanggung kepala sekolah, penanggung jawab kepala sekolah. Adapun nanti kalau ada dari komite sekolah, guru-guru harusnya pun bisa ikut jadi tanggung jawab juga ya. Berikutnya KBS, komunitas belajar di sekolah kita, yang menjadi lokomotif atau penggerak dalam fasilitator komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar UPT SPS Sekolah Menengah Satu Serokan yang sudah dibentuk dari tahun semalam. Ya, namun pelaksanaan programnya kita masih ada sedikit terkendala ya kan, ada yang nggak bisa mengikuti. Dulu kita bisa mengikutinya dengan secara Zoom atau secara tatap maya namanya dulu. Pernah itu ya. Nah, sekarang kita karena udah ada fasilitas ini apa namanya SPC, kita bisa manfaatkan sekarang. Ya, dari KBS tadi yang menjadi lokomotifnya yaitu guru ataupun staf yang ada di sekolah. Ada guru mapel, guru agama yang berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi, live streaming ataupun melalui YouTube dan sosmed di sekolah. Nah, ya kan, sekarang sedikit-sedikit kita videokan, ada kegiatan kita foto, kita bikin video, ya. Mungkin sudah cukup mudah sekarang ya kan, kegiatan apapun kita bikin video. Berikutnya mitra dengan wali kelas. Nah, sebagai koordinator kelasnya, yang saya pilih nanti kalau yang penampilan untuk berikutnya di kelas 5 ini, kelas 5A. Untuk pertemuan berikutnya di kelas 5B dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan SEP ini bisa berkesinambungan program kita terus berjalan. Berikut yaitu mitra dan sponsor dari orang tua dan perusahaan. Nah kan sudah banyak masuk sponsor-sponsor di sekolah kita, kayak susu, kayak Yupi gitu ya. Kayak ada dongeng itu, nah kita manfaatkan event-event dari situ ya, SCC dan sebagainya. Berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Nah, sekolah memiliki kepala sekolah ya pastinya ya, guru, tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dan jumlah total 25 orang. Tadi sini ada 25 orang. Murid yang berjumlah 425 orang masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Nah, di sini saya sebut 425 murid ini untuk keseluruhan. Namun nanti pelaksanaannya di kelas 5 dan kelas 6. Ya kan? Sekolah juga memiliki lapangan yang cukup luas. Nah, kita punya fasilitas sarana, lapangan yang cukup luas. Juga sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan multimedia pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan dan
sudah difasilitasi dengan wifi, dengan sosmed sekolah, akun sekolah, YouTube sekolah sudah ada. Lalu sarana dan alat yang tersedia juga lengkap untuk melaksanakan turnamen futsal, mulai dari bola, rompi, sarung tangan, gawang, dan jaring scoring, board, dan peralatan lainnya. Namun kalau memang kurang nanti kita adakan. Sekolah juga memiliki modal finansial, yaitu modal finansial itu dikeluarkan dengan dana BOS yang sudah diatur dalam rencana kegiatan anggaran sekolah. Ya, jadi kegiatan entah nanti merancang, membuat sarananya setiap kelas itu membuat barang-barang yang dibutuhkan. Misalkan dalam satu pertandingan nanti ada dibutuhkan pialanya, membentuk buat piala, membuat ini dengan keterampilan atau alat-alat yang dibutuhkan di sekolah. Jangan yang dibutuhkan itu kayak membuat piala itu dari botol plastik bekas. Ya, nanti akan saya putar video untuk simulasi pelaksanaan gimana cara pelaksanaannya. Ya. Lalu rencana evaluasinya. Ada 6 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Tahapannya itu ya mulai dari pembukaan, pelaksanaan kegiatan intinya, mulai dari penutupannya. Nah, kita nanti guru itu ataupun koordinator setiap kelas itu mengevaluasi kegiatannya. Evaluasi itu akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi, yaitu tujuan pembelajarannya, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM, umpan balik dari murid tentang pengalaman dan pembelajaran SEM, lalu mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Nah, setiap selesai kegiatan kita merefleksi, setiap anggota itu merefleksi bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Apakah kamu senang? Nah, seperti itu refleksinya. Lalu merefleksi guru. Refleksi dari guru itu refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Nah, dari guru itu merefleksi muridnya, kegiatan itu berjalan dengan baik. Ada yang kurang nanti dievaluasi, berbagi apa-apa yang salah ataupun yang sudah benar tetap dipertahankan. Nah, evaluasi yang berikutnya adalah itu evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Terus berikutnya evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif yang terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi sebagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Nah, jadi konsep fair play ini setiap pertandingan itu harus menunjukkan kejujuran. Jadi sportif, menunjukkan kesportivitasan. Setiap pertandingan harus menunjukkan tinggi sportivitas. Ya, kalau dalam olahraga, realnya itu salam olahraga, sportif. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam pertandingan apapun harus menunjukkan tinggi sportivitas. Yang berikutnya mengevaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu yang efektif, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Nah, waktunya itu juga penting. Waktunya kita pakai berapa menit untuk pembukaan, untuk intinya berapa menit, dan penutupannya berapa menit. Ya. Nah, untuk berikutnya kemungkinan dan tantangannya. Setiap kegiatan atau event kita memiliki kemungkinan, tantangan. Di balik tantangan pasti ada solusinya. Di sini saya menerapkan yang pertama tantangannya itu yaitu pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu yaitu jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Adapun solusinya itu penjadwalan yang efisien. Kalau tidak ada waktu, kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan, ataupun ada event-event dari sponsor yang mau datang kemari, kita juga bisa manfaatkan waktu itu. Lalu yang kedua, faktor alam atau cuaca. Tantangannya karena lapangan yang outdoor
akan sangat terpengaruh dengan kondisi cuacanya. Bisa jadi hujan tiba-tiba, ya kan. Terus apalagi banjir. Nah, yang sering kita kena ini dampaknya itu banjir di sekolah. Solusinya yaitu pindah ke lokasi lapangan indoor. Kemungkinan di indoor itu kan kita dekat di sini untuk melakukan, ada lapangan futsal indoor dekat dari sini, ya. Berikutnya motivasi peserta. Motivasi peserta ini tantangannya. Yang berikut untuk meningkatkan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Ada juga anak yang motivasinya menurun, capek, ya kan. Masih kegiatan aja, banyak kegiatan. Nah, solusinya yaitu kita menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Nah, kita sebagai guru sudah sepatutnya kita memiliki jiwa sebagai pendidik itu bagaimana memotivasi murid agar dia dapat bermotivasi untuk belajar. Berikutnya manajemen tim. Nah, kesulitan dalam manajemen tim ini termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Nah, ini sering ini ada yang pandai pintar main bola, ada yang tidak pandai. Jadi sebagai konfliknya, tahu nggak bisa katanya kan, semain kurang pemain mau taktik tidak bisa gini. Ada juga seperti murid. Lalu solusinya gimana kita bikin? Mengkomunikasikan terbuka dengan segera menangani konflik. Nah, kita butuh juga sebagai nggak bisa gitu juga kita. Kau punya kemampuan ini, dia punya kemampuan itu, setiap karena itu memiliki kemampuan berbeda. Kita samakan. Nah, itu harus dikelompokkan. Nah, yang berikutnya kelima yaitu evaluasi dan umpan baliknya. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Yaitu solusinya memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Nah, memberikan umpan baliknya per individu. Jadi anak itu harus kayak tatap muka berhadapan, maksudnya satu-satu memberikan umpan baliknya. Yang ke-6, keterlibatan orang tua dan mengkomunikasikannya, yaitu tantangannya kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Solusinya itu mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program ini. Dan juga kita beritahu kepada orang tua tentang tujuan pembelajaran SEM ini, bagaimana bisa terlaksana dengan baik. Syukur-syukur kalau memang orang tua itu mendukung kegiatan ini, bisa memberikan masukan, memberikan dorongan untuk anaknya supaya lebih baik lagi dalam belajar. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya paparkan untuk materi rancangan pembelajaran berbasis proyek JOK, yaitu melalui Sport Education Model. Mungkin dari rekan-rekan guru, kawan-kawan semuanya yang mau ingin menanggapi tentang rencana ini boleh. Sebagai akhir kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita beri seperti dulu sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Usop, ya kan? Tadi sudah memaparkan rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan istilah SEM, ya kan? Dengan istilah SEM, ya, dengan istilah SEM. Setelah dijelaskan paparan-paparan ini, kita sudah mulai mengerti, ya kan, rancangan yang akan diterapkan oleh Bapak Muhammad Usop di sekolah SD 14607. Kalau menurut saya, apa yang telah dipaparkan oleh Pak Usop itu sangat-sangat bagus. Apalagi tadi di dalam penjelasan itu, ini akan dilaksanakan oleh Pak Usop tadi setelah kita melaksanakan semester, ya, setelah kita melaksanakan semester ganjil. Di waktu kosong, ya kan, wali kelas sibuk mengisi rapot, Itu anak-anak kan kalau bisa itu di dalam
di dalam kegiatan untuk menunggu penerimaan rapor, anak-anak ini kan nggak ada pembelajaran lagi. Nah, disinilah yaitu harus dibentuk yaitu tadi ya kan? Ya, support education model. Di sini harus kita laksanakan, itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Di bidang olahraga. Taulah anak-anak kita kalau sudah olahraga 99% sangat semangat, ya kan? Sangat semangat, 99% itu sangat semangat. Ya kan? Jadi guru kelas sibuk mengenai misi rapor, yaitu anak-anak diperdayakan bakat-bakat mereka di bidang olahraga, dan ini pun harus ada kerjasama dan dibentuk panitianya. Kepada Bapak Ibu mungkin ingin memberi saran atau tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Usop, saya persilakan dengan hormat. Silakan Bu. Terima kasih buat waktunya. Tadi setelah dengar dari paparan Pak Yusuf, kalau saya cerna berarti ini kalau kita berkaca dari kurikulum KTSP Pak, itu kan ada yang namanya role playing, model belajar role playing atau bermain peran. Nah, apakah ini adalah lanjutannya gitu? Kalau dulu kan ini mungkin di BCOK ya, kalau dulu kan role playing hanya di IPAS lah kita katakan. IPAS itu contohnya pencernaan mulai dari mulut, ada si hati misalnya jadi mulutnya, baru kerongkongan itu dimainkan oleh si misalnya si Bobby ya kan, lalu sampai nanti ke anus itu dimainkan oleh semua siswa, itu di setiap organ-organ pencerna itu dimainkan perannya role playing. Nah, tadi kalau saya simak berarti ini sebenarnya terbaru lah gitu ya. Dulu namanya role playing di KTSP, sekarang sepertinya pengembangan ya gitu ya. PCOK ya. Berarti sama sebenarnya kalau kita bilang sintaknya hampir sama lah ya. Iya, dulu memang pernah dengar role playing gitu ya kan. Itu di bidang pelajaran apa? Semua pelajaran. Nah, ini tuh di olahraga yang sekarang ini bentuknya SEM, Sport Education Model. Jadi pelaksanaannya kalau dipikir hampir sama ya, sampai sintaknya tadi ada evaluasi juga kan. Cuma mungkin penambahannya kalau dulu, ya, kalau sekarang kita sudah belajar karena belum kurikulum merdeka, ada seperti refleksi untuk mengetahui siswa itu gimana pendapatnya, apakah bahagia setelah belajar PCOK ini misalnya, atau malah makin bingung. Kan kita berharap makin mengerti dan bahagia ya kan. Takutnya ketika kita pelajari makin bingung dan tidak bahagia kan gitu. Mungkin itu pengembangannya kan ya. Pengembangannya karena SEM ini kan tujuannya apa? Tadi untuk bermain peran, ya kan? Tujuannya tadi terwujudnya siswa yang berakhir dalam kalimat juga sehat dan gembira pastinya. Olahraga masyarakat itu merasa gembira, apalagi dan namanya olahraga pecah-pecah itu. Ada kayak indoor yang itu juga pastinya lebih semangat. Makanya saya masih sedikit saya beritahu bahkan ada nanti yang administrasinya sangat-sangat. Saya kasih akan turnamen nanti di sekolah kita antar kelas. Kalau itu selalu menanya, Pak kapan turnamen, Pak kapan turnamen? Lah saya juga yang bingung. Programnya juga belum dilaksanakan, ya kan? Harus ada diskusinya juga ada sama kepala sekolah, rekan guru juga, ya kan? Iya kan? Bagus lah, sangat-sangat bagus itu. Untuk menampakkan bakat anak. Iya. Dan memang hampir 90% ada bangga ke orang. Iya, bahkan Anak-anak. setiap kelas pasti ada bola. Setiap kelas harus ada bola. Pas kan di kelas tuh kita main bola ya kan, sampai-sampai juga jatuh bolanya dipecah dari sini. Macam-macam lah ya kan. 99% olahraga. Jadi mudah-mudahan ya dalam kesempatan ini, program ini yang sudah saya buat bisa berkesinambungan terus-menerus kita jalankan dengan proyek yang baru untuk olahraga, yaitu modelnya SEM, Sport Education Model ini bisa membuat masyarakat jadi atau kita menjadi semangat untuk belajar. Baik itu. Oke, terima kasih Bu Alwo, dan langsung dijawab oleh Pak Usop. Yang lain ingin menanggapi, mengisahkan? Bu Indri? Pas. Bu Alwo, Bu Ati? Pas. Bu Ot? Ayo Pak Oni, ini sama-sama guru olahraga. Kalau dari saya nantinya mendukung Bapak
Usum aja Bu Mendukung dalam Pak Usum kegiatan aja. ini, dalam kegiatan project ini. Kerjasama. Kerjasama. Iya. Nah, gitu. Mendukung Iya. keluarga biaya Pak. Iya. dan Sebenarnya kalau beberapa biaya hal, kan. itu sudah adanya sebenarnya, cuma Iya. tinggal pengelolaannya. Biaya untuk, kalau menurut saya itu biaya untuk kegiatan-kegiatan siswa itu sebenarnya udah ada di pihak sekolah. Cuma tinggal mengatur anggaran. Ya kan, maka itu anggaran itu ya misalnya contoh ini ya kan, ini menurut saran saya ya sebagai moderator. Iya. Ya kan? Ini saran saya. Ini kita masih lama lagi, kita untuk semester kan masih beberapa minggu lagi ya kan. Guru olahraga itu bisa membuat proposal disampaikan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah apa keputusannya? Memang semua itu harus disetujui oleh kepala sekolah. Apa keputusannya? Kata kepala sekolah kalau berlanjut ya gimana dananya. Kalau nggak berlanjut ya kita namanya guru harus mengikuti peraturan yang izin dari kepala sekolah. Jadi kita berbuat dulu. Nanti kalau nggak kita buat dulu istilahnya buat proposal, jangan bola mati di tangan kita. Lebih bagus bola mati di tangan kepala sekolah. Ya kan? Jangan bola mati di tangan kita. Karena kita sudah membuat proposal ya kan Pak Usul. Bagaimana dia menanggapinya? Nah, memang kalau olahraga ini rasa saya pertama sekali untuk mengurangi daya kejahatan anak-anak. Ya kan? Jadi jiwa semangat tadi, jiwa mudanya, jiwa anak-anaknya dilampiaskan ke itu tadi, energinya tadi ke olahraga. Nah, kalau energinya di olahraga, satu lagi saling ini tadi saling kerjasamanya nih. Nah, jangan taulah anak-anak sedikit disenggol berantem, kayak udah anak-anak geng. Nah, tapi mungkin kalau di olahraga kita berdayakan ke olahraga, jiwa satu sekolah ya kan, jiwa satu grup, jiwa satu kelompok itu terus tumbuh kebersamaan tadi. Itu kalau menurut saya Pak. Iya. Jadi buat proposal sama Pak Oni ya, coret-coretan, lalu keduanya menghadap lah, olahraganya menghadap, jangan Iya. tanya-tanyaan, cuman apa ini, mana aku tahu ya kan. Ya, itu sangat-sangat bagus ini. Ya kan Pak Oni kalau di SMP dibuatkan Pak Oni. Di SMK dibuat. Di SD buat itu ada itu anggarannya itu, ya kan? Oke, itu aja. Mungkin ada yang lain? Itu saran saya Pak Usul, Iya, ya kan? Ya kan? Pas? Ada Pak Usul ingin menambahkan? Udah cukup? Pertemuan kita, kombel kita hari ini, nggak ada lagi yang kita bahas, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, kita tutup aja lah kombel kita. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan-kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik, ya kan? Semoga apa yang kita rencanakan, semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Usuf tadi dapat kita laksanakan di SD yang kita cintai ini, dan semoga anak-anak bangsa yang kita didik menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang mempunyai aktivitas di bidang olahraga. Apalagi di bidang olahraga sekarang itu Menteri Pendidikan selalu mencari bibit-bibit unggul, ya kan Pak Usuf? Iya. Mencari bibit-bibit unggul. Kalau tidak dari SD yang kita bina, dari mana mereka akan orbit, ya kan Pak Oni, ya kan, akan orbit bibit-bibit unggul maupun sepak bola, bulu tangkis. Apalagi bulu tangkis kita si Pais itu saya dengar semalam, karena saya WA-nya terus aktif sama bapaknya, ya grup Harmoni terus aktif. Tuh anak tamatan dari kita itu di MSN 2 Medan ke Kalimantan, dia mendapat juara 1. Dapat juara 1 dari sekolah dia MSN 2 Medan, dia mendapat juara 1 karena antar sekolah MTSN 2 se-Indonesia itu dapat juara 1 dia. Dan satu lagi semalam itu yaitu provinsi ya. Dia mendapat juara 3. Memang saya tanya waktu itu cita-citanya ingin menjadi bulu tangkis internasional. Itu saya tanya itu, apa cita-citamu Pais? Karena aku tengok dia IQ-nya tinggi, ya kan? Cita-cita saya Bu ingin menjadi bulu tangkis internasional seperti Giting, katanya gini. Mudah-mudahan dari jebolan-jebolan anak kita nanti jadi sepak bola, dia apa. Dan satu lagi saya ingatkan kepada Pak Oni ataupun Pak Usop ini kan, lingkungan kita ini udah banyak yaitu kumpulan-kumpulan organisasi ya, kumpulan
seperti olahraga, arahkan anak-anak itu, arahkan mau pencak silat mau arahkan, karena pasti orang tuanya itu mendukung. Sangat mendukung itu orang tuanya, dan dari situ bisa kerjasama, apalagi mereka akan dikirim lalu minta surat dari sekolah ya kan, rekomendasi dari sekolah. Nah, jadi programnya Pak Usop dan program kita sekolah dan keinginan orang tua nanti berjalan dengan baik. Dan saya akhiri dengan ucapan pertemuan dengan ini, pertemuan hari ini yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.